Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Abila Sita Zakira Utami, dan teman saya, Nur Fadila Aprilia Putri. Di sini, kami akan menjelaskan materi mengenai metodologi pengembangan multimedia. Yang pertama, ada dari latar belakang. Pada era digital ini, multimedia bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi alat utama dalam pendidikan dan berbagai bidang lainnya. Namun, pada pengembangannya tidaklah mudah. Ada berbagai tantangan seperti kompleksitas desain, keterbatasan tenaga ahli, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengembangan software selalu berkaitan dengan kerangka kerja dalam sistem informasi untuk membimbing penelitian di bidang ini atau di bidang software. Berbagai metodologi telah dikembangkan khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer atau PBK. Seligman, Wagers, dan Sol pada tahun 1989 mengusulkan kerangka kerja yang mencakup cara berpikir, pemodelan, proses kerja, dan pengawasan oleh pengguna. Kemudian Harel pada tahun 1992 juga membedakan sistem menjadi reaktif dan non-reaktif. Dengan software pendidikan termasuk kategori reaktif karena dapat berinteraksi dengan peserta didik. Terakhir, Green pada tahun 1985 juga menyoroti pentingnya antarmuka dalam pengembangan software. Oleh karena itu diperlukan metodologi yang jelas agar multimedia bisa berjalan dengan efektif. Oke, selanjutnya akan dijabarkan oleh teman saya Dila. Baik, jadi selanjutnya ada masalah pengembangan dalam multimedia. Yang pertama ada kompleksitas pengembangan. Di sini membutuhkan keterampilan dari berbagai disiplin ilmu seperti desain grafis, pemrograman, audiovisual, dan juga pendidikan. Lalu yang kedua ada keterbatasan pendidik atau individu. Biaya tinggi untuk pengembangan konten berkualitas tinggi, keterbatasan tenaga ahli dalam bidang tertentu seperti animasi atau interaksi pengguna. Lalu yang terakhir ada kurangnya perencanaan skrip atau storyboard. Kegagalan dalam menyusun skrip atau storyboard yang telah disepakati bersama berdampak pada ketidaksempurnaan software yang dikembangkan. Baik. Kemudian, ada pun tahapan pengembangan multimedia. Pengembangan software bergantung pada tujuan, kebutuhan, dan faktor lain yang terkait dengan pembuatannya. Gruden et al. Pada tahun 1997 menyatakan bahwa proses ini harus dikelola secara sistematis agar membentuk sistem yang kompleks. Kemudian, Henderson pada tahun 1991 juga mengidentifikasi 5 tahap utama dalam pengembangan software, yaitu penggunaan, pengamatan, analisis, desain, dan implementasi. Kemudian, Dediana juga merinci tugas yang sama seperti yang dikatakan oleh Henderson. Kemudian, siklus hidup desain software mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, serta operasi dan pemeliharaan. Ya, slide selanjutnya, Dila. Baik, jadi selanjutnya ada tahapan pengembangan multimedia. Yang pertama ada fase analisis, yakni fase analisis dilakukan dengan kerjasama di antara pendidik dengan pengembang software dalam meneliti kurikulum berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang kedua ada fase desain. Fase ini meliputi unsur-unsur yang perlu dimuat dalam software yang akan dikembangkan berdasarkan suatu model pembelajaran ID atau industrial design. Lalu yang ketiga ada fase pengembangan. Fase ini berdasarkan model ID yang telah disediakan dengan tujuan merealisasikan pembelajaran. Yang keempat ada fase implementasi. Fase ini sebuah prototip software membuat pengujian unit-unit yang telah dikembangkan. Lalu yang kelima ada fase penilaian, yakni fase ini mengetahui secara pasti kelebihan dan juga kelemahan software yang akan dikembangkan. Kemudian, untuk membentuk aplikasi multimedia, berbagai macam perangkat dapat digunakan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras pada saat ini. Perangkat lunak berperan penting dalam menciptakan dan mengelola konten multimedia seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi. Salah satu perangkat lunak yang khusus digunakan untuk membuat aplikasi multimedia disebut Multimedia Authoring System. Nah, di bawah ini ada gambar-gambar dari
contoh-contoh perangkat lunak seperti Adobe Animate, Articulate, ataupun Media Production. Nah, selain perangkat lunak, perangkat keras juga memainkan peran penting dalam sistem multimedia. Sebuah sistem yang mendukung teknologi multimedia setidaknya harus memiliki kartu suara, speaker, dan mikrofon. Beberapa contoh perangkat keras multimedia lainnya yang sering digunakan adalah kamera digital untuk menangkap gambar dan video, tablet grafis, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya Dila. Oke, berdasarkan gambar yang tertera di samping, menurut Sutopo 2003 berpendapat bahwa metodologi pengembangan multimedia terdiri dari 6 tahapan, yaitu konsep, desain, material, collecting, assembly, testing, dan juga distribution seperti gambar yang ada di samping. Baik, Ralat, 6 tahapannya itu konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu yang pertama ada konsep. Konsep ini tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Kemudian yang kedua, desain ini adalah tahap membuat spesifikasi mengenai arsitektur program dan kebutuhan material bahan untuk program. Yang ketiga ada material collecting. Material collecting ini tahap di mana pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan. Keempat ada assembly. Ada pembuatan tahap di mana semua objek yang telah dibuat setelah disurvei. Kelima ada testing. Testing ini seperti uji coba, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan software agar dapat diperbaiki. Kemudian yang terakhir bisa didistribusi. Distribusi ini adalah tahapan di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Ya, selanjutnya Dila. Baik, jadi ada pengembangan multimedia untuk pembelajaran. Pengembangan multimedia dalam proyek ini menggunakan pendekatan System Development Lifecycle atau SDLC, atau daur hidup pengembangan sistem. SDLC dalam multimedia bergantung dalam tujuan, kebutuhan, dan faktor lain yang terkait dengan pengembangan. Grudin et al. Tahun 1997 membedakan SDLC dengan proses kehidupan manusia karena keduanya memerlukan pengolahan dan langkah-langkah yang sistematis untuk membentuk sistem yang kompleks. Agresti 1986, menurut Henderson tahun 1991, siklus hidup pengembangan software terdiri dari 5 tahap utama, yakni penggunaan atau use, pengamatan atau observation, terus ada analisis, perencanaan atau desain, dan implementasi. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kesimpulan dari pembahasan materi kami yaitu metodologi pengembangan multimedia ini sangat penting dalam menciptakan produk yang berkualitas. Dengan tahapan yang jelas, pengembangan dapat dipastikan dibuat lebih menarik dan fungsional dan juga efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.